Pada 23 November 1981, warga Jakarta digemparkan oleh penemuan dua kotak kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi. Kotak-kotak tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan dikerumuni lalat. Ketika dibuka, ditemukan potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi secara brutal. Salah satu kotak berisi 13 potongan tulang dan kepala yang masih utuh, sementara kotak lainnya berisi sekitar 180 potongan daging dan organ tubuh. Beberapa bagian tubuh seperti anus, kandung kemih, dan pankreas hilang, sementara sidik jari dan wajah korban masih dapat dikenali. Forensik menyimpulkan bahwa korban adalah pria berusia sekitar 18-21 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm. Meskipun identitas korban belum diketahui, kasus ini menjadi salah satu kasus mutilasi paling mengerikan dan misterius dalam sejarah kriminal Indonesia. Hingga kini, pelaku pembunuhan dan motif di balik kejahatan ini belum terungkap, menjadikannya misteri yang belum terpecahkan selama lebih dari 4 dekade. Pada 23 November 1981, warga Jakarta digemparkan oleh penemuan dua kotak kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi. Kotak-kotak tersebut mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan dikerumuni lalat. Ketika dibuka, ditemukan potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi secara brutal. Salah satu kotak berisi 13 potongan tulang dan kepala yang masih utuh, sementara kotak lainnya berisi sekitar 180 potongan daging dan organ tubuh. Beberapa bagian tubuh seperti anus, kandung kemih, dan pankreas hilang, sementara sidik jari dan wajah korban masih dapat dikenali. Forensik menyimpulkan bahwa korban adalah pria berusia sekitar 18-21 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm. Meskipun identitas korban belum diketahui, kasus ini menjadi salah satu kasus mutilasi paling mengerikan dan misterius dalam sejarah kriminal Indonesia. Hingga kini, pelaku pembunuhan dan motif di balik kejahatan ini belum terungkap, menjadikannya misteri yang belum terpecahkan selama lebih dari 4 dekade. Pihak forensik langsung membawa semua potongan tubuh ke RS Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Dari struktur tulang dan kondisi gigi, korban diduga adalah seorang pria muda berusia 18-21 tahun. Tingginya sekitar 165 cm, dan kondisi fisiknya cukup sehat sebelum dibunuh. Kepala korban masih dalam keadaan utuh, sehingga sidik jari dan wajahnya masih bisa diidentifikasi. Namun, meskipun potret wajah korban dipublikasikan di media, tidak ada satupun pihak keluarga yang datang untuk mengenali atau mengklaim jenazah. Dokter forensik menyatakan bahwa korban kemungkinan dibunuh dengan cara dibekap terlebih dahulu sebelum dimutilasi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau luka akibat senjata tajam saat masih hidup. Potongan tubuh juga tampak dibuat dengan sangat rapi dan bersih, menunjukkan pelaku memiliki keterampilan yang tidak biasa. Fakta bahwa beberapa organ tubuh diambil dengan presisi tinggi semakin menimbulkan kecurigaan bahwa pelaku memiliki latar belakang medis, atau paling tidak pengalaman dalam pembedahan. Namun, tidak ditemukan jejak darah atau sidik jari pelaku pada kardus atau tubuh korban. Kasus ini mulai membuat publik merasa ngeri. Banyak yang percaya bahwa ini bukan pembunuhan biasa, melainkan pembantaian yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Teori mulai bermunculan, dari pembunuhan ritual hingga perdagangan organ. Polisi menyisir TKP dan bertanya ke warga sekitar, tapi tidak ada yang melihat siapa yang meninggalkan kardus tersebut. Tidak ada CCTV di sekitar lokasi karena teknologi pada saat itu masih terbatas. Bahkan dengan pengawasan ketat dari media, tak satupun saksi yang muncul. Penyelidikan kemudian meluas ke Universitas Kedokteran dan rumah sakit, mencari apakah ada orang dengan keahlian medis yang memiliki motif membunuh. Tapi hasilnya nihil. Tak ada laporan mahasiswa atau dokter hilang, dan tidak ada petunjuk baru. Polisi juga memeriksa rumah sakit jiwa dan daftar napi yang baru keluar dari penjara, khawatir pelakunya adalah pembunuh berantai atau pasien gangguan jiwa. Namun lagi-lagi, semua jalur buntu. Anehnya, korban sendiri pun seperti tak memiliki identitas. Tidak ditemukan laporan orang hilang yang cocok dengan ciri-ciri korban. Publik semakin takut, berpikir bahwa pembunuhnya masih berkeliaran dan bisa melakukan kejahatan yang sama kapan saja. Kasus Setiabudi 13 kemudian memasuki status dingin. Berkasnya tetap dibuka, namun tidak pernah menemukan titik terang. Polisi akhirnya hanya bisa menyimpan potongan tubuh korban sebagai barang bukti, berharap suatu hari bisa terungkap lewat teknologi DNA di masa depan. Karena tidak ada penjelasan resmi, publik mulai menciptakan teori sendiri. Beberapa menyebut bahwa korban adalah imigran gelap yang dijadikan korban ritual gelap.
Ada juga yang percaya bahwa ini adalah bagian dari praktik perdagangan organ internasional. Teori paling ekstrim mengatakan bahwa pelaku adalah dokter atau mahasiswa kedokteran yang menggunakan tubuh manusia sebagai bahan eksperimen, lalu membuangnya karena takut ketahuan. Di sisi lain, beberapa jurnalis investigatif mencoba menggali lebih dalam, namun banyak informasi yang ditutup oleh aparat. Hal ini malah memicu spekulasi bahwa ada keterlibatan orang dalam atau tokoh penting di balik kasus ini. Teori konspirasi pun berkembang. Ada yang mengatakan bahwa potongan tubuh itu bukan satu orang, melainkan gabungan dari beberapa korban. Tapi secara forensik hal ini dibantah karena semua DNA cocok berasal dari satu tubuh. Kasus ini menjadi legenda urban tersendiri di Jakarta. Banyak orang tua menakut-nakuti anak-anak dengan cerita Setiabudi 13 agar tidak keluyuran malam-malam. Kasus ini juga sering disebut dalam buku-buku misteri dan forum kriminal Indonesia. Lebih dari 40 tahun telah berlalu, namun misteri Setiabudi 13 masih belum terpecahkan. Potongan tubuh korban disimpan di rumah sakit sebagai barang bukti, dan tidak ada pemakaman resmi karena identitasnya tidak diketahui. Kasus ini menjadi contoh klasik betapa mengerikannya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang pintar dan teliti. Ia tidak meninggalkan jejak, tidak memberikan identitas, dan tidak memiliki motif yang bisa ditebak. Meski zaman telah berubah dan teknologi forensik sudah jauh lebih maju, pihak kepolisian tidak pernah mengungkap kembali kasus ini secara aktif. Publik hanya bisa berharap bahwa suatu hari teknologi DNA akan mampu mengidentifikasi korban dan pelaku. Setiabudi 13 adalah salah satu dari sedikit kasus mutilasi di Indonesia yang benar-benar menggetarkan hati. Bahkan di antara para penyidik senior, kasus ini masih dibicarakan sebagai salah satu yang paling menantang dan membekas secara emosional. Kisah ini adalah pengingat bahwa kegelapan bisa bersembunyi di tengah keramaian kota. Dan bahwa ada kejahatan yang, bahkan dengan semua sumber daya, tidak akan pernah bisa dijelaskan sepenuhnya.